Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang pembatal keislaman yang pertama, yaitu syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk kepada pembatal keislaman yang kedua, yaitu menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ats-tsani, pembatal keislaman yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'idha yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ah wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an. Kata beliau, pembatal keislaman yang kedua, barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala perantara-perantara, di mana dia berdoa kepada perantara tersebut, kemudian meminta syafaat kepada perantara tersebut, dan bertawakal menyandarkan dirinya kepada perantara tersebut, kafara ijma'an, maka dia kafir secara ijma'. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ala lillahid dinul khalis, ketahuilah bahwa hanya milik Allah lah agama ini, agama yang murni ini. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan yang selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolong, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, ini menyembah berhala-berhala tersebut, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi apa yang ada di antara mereka, yakni apa-apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada kadzibun kafar, orang yang berdusta dan juga kafir, yang amat keras kekafirannya. Ayat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ini pembatal keislaman yang kedua. Ini menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekarang kita baca, kita simak syarah atau penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Wa qawluhu ats-tsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum. Dan ucapan beliau, pembatal keislaman yang kedua, yakni barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala perantara-perantara, di mana dia berdoa kepada perantara tersebut. Hada naqidu tsani min nawaqidil Islam. Maka ini merupakan pembatal yang kedua dari pembatal-pembatal keislaman. Wa huwa ja'lul wasa'id bainal 'abdi wa bainallahi azza wa jalla likay yataqarraba ila Allahi zulfa. Yaitu menjadikan perantara antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, agar perantara tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.
kama huwa za'mul musyrikin, sebagaimana yang dikira oleh orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik ini membuat berhala-berhala tersebut adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min bab ittikhadil andad wasyuraka. Ya, dan ini termasuk ke dalam bab ya menjadikan tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu bagi Allah. Jadi mereka tidak berdoa langsung kepada Allah, tapi berdoa kepada berhala-berhala tersebut yang mereka anggap ya adalah sebagai wasilah atau perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak berdoa langsung kepada Allah, tapi berdoa kepada berhala-berhala tersebut. Maka ini termasuk menjadikan tandingan bagi Allah. Kenapa? Karena doa itu hak Allah. Jadi kita itu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka berdoa kepada berhala. Walaupun dia berharap berhala inilah yang menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ketika dia berdoanya tidak langsung kepada Allah, berdoa kepada berhala-berhala tadi, ya, maka ini termasuk apa? Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan kami tidak beribadah, kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut melainkan agar berhala tersebut mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Disebutkan dalam catatan kaki makna ayat kama qala Allama As-Sa'di rahimahullah, dan makna ayat ya sebagaimana yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ai li tarfa'a hawaijina ya ila Allahi subhanahu wa ta'ala. Ini agar mereka mengangkat hajat-hajat ya hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tashfa'a lana indah, dan memberikan kami syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fa nahnu na'lamu annaha la takhluq wa la tarzuq wa la tamliku minal amri syai'an. Ya. Dan kami juga mengetahui bahwa mereka ini ya tidaklah menciptakan, tidaklah memberikan rezeki, dan tidak menguasai suatu perkara apapun. Ya, tidak berkuasa atas sesuatu apapun. Sehingga orang-orang musyrik itu yakin berhala-berhala ini tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa memberikan, tidak bisa menciptakan sesuatu. Lantas mengapa mereka menyembah berhala-berhala tadi? Ya, karena mereka menginginkan agar berhala-berhala ini yang mengangkat hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga agar berhala-berhala ini memberikan syafaat ya kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang menjadi keyakinan kaum musyrikin. Ya. Jadi kalau ada orang sekarang ini yang mengatakan bahwa kita nggak bisa meminta langsung kepada Allah, kita harus meminta kepada, kita harus menjadikan atau mencari perantara antara kita dengan Allah. Ya, maka ini sama hakikatnya dengan kaum musyrikin. Ketika mereka menjadikan kuburan-kuburan, ya, mereka datang ke kuburan-kuburan kemudian beriktikad bahwa orang-orang yang ada di kuburan inilah yang nanti akan menyampaikan hajat mereka kepada Allah, maka pada hakikatnya hal yang demikian sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa lampau. Ya. Qala wa min babi tasmiyatil amri bi ghairi ismihi. Ya. Dan ini juga termasuk menamakan sesuatu ya dengan sesuatu yang tidak layak. Ya. Mereka menamakan berhala itu, ya, menjadikan berhala itu sebagai perantara. Ya, sebagai perantara. Tentu ini penamaan yang yang tidak benar, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan adanya perantara. Sehingga ketika kaum musyrikin menjadikan perantara atau berhala-berhala mereka sebagai perantara, maka ini bin babi tasmiyatil amri bi ghairi ismihi. Ya, termasuk bentuk penamaan sesuatu dengan apa yang tidak layak, ya. Apa yang tidak layak. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan, tidak memerlukan adanya perantara. Qala wa hadhihi fi'latul musyrikin yattakhidhuna al-andad wa yusarrifuna lahum huquqallahi ta'ala 'ala al-ibad min adh-dhulli wal khudu'i wa dhahabi wan nadri wad du'a'i wa nahwi dzalik. Ya. Maka ini adalah perbuatan kaum musyrikin
mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberikan hak Allah, hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh para hamba berupa perendahan, ya, ketundukan, penyembelihan, nadar dan doa dan yang semisalnya. Jadi mereka mengatakan ini wasilah kami, ini perantara kami. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang mereka anggap sebagai wasilah. Di antaranya apa? Doa. Jadi berdoanya tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berdoanya kepada berhala-berhala atau perantara-perantara tadi. Ya, jadi mereka telah memberikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada yang selain Allah. Ya. Jadi ini bentuk kesyirikan. Makanya para ulama menjelaskan bahwa sebenarnya pembatal keislaman yang kedua ini dia merupakan bagian atau kelanjutan dari pembatal Islam yang pertama. Karena menjadikan wasilah antara dirinya dengan Allah ini termasuk kesyirikan. Kenapa dikatakan kesyirikan? Karena ketika seorang hamba menjadikan perantara antara dia dengan Allah, dia berikan hak Allah kepada perantara tersebut. Doa adalah ibadah. Doa harusnya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba ini? Dia berdoa kepada perantara-perantara tadi. Dia berdoa kepada wasilah-wasilah tadi. Ya, sehingga ini merupakan kesyirikan. Ini merupakan kesyirikan. Dia memberikan hak yang khusus itu milik Allah, dia berikan kepada yang selain Allah. Wa yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kemudian mereka beralasan, kenapa mereka berdoa kepada berhala-berhala tersebut? Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ittikhaduna lahum huwa min bab ittikhadul wasaid. Ya, kami menjadikan mereka sebagai berhala, ini sebagai bentuk kami mengambil perantara antara diri kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalikum ma jaa'a fi qawlihi wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ya. Dan yang demikian ini ya sama seperti apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Yunus ayat yang ke-18 Allah berfirman wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Apa-apa yang tidak bisa menimpakan mudarat kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ya. Lantas mengapa kalian beribadah kepada berhala-berhala tersebut? Ya. Dalam keadaan kalian meyakini mereka ini tidak bisa memberikan mudarat dan tidak juga bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat kepada kami ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka inilah perantara kami. Ya, adalah perantara kami, penghubung kami agar kami mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi dari keburukan. Mereka inilah yang nanti menghubungkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Ay wasa'id lana indallah. Mereka ini adalah perantara untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza nau'un minasyirki billah. Maka ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'un min ittikhadi andad wa syuraka ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan salah satu jenis mengambil tandingan-tandingan dan syarikat atau sekutu ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun alasan Anda tadi adalah untuk menjadi perantara, namun pada hakikatnya Anda telah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang kita sampaikan tadi, harusnya doa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia berdoa kepada wasilah-wasilah ini tadi. Ya. Maka apa yang mereka lakukan pada hakikatnya telah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yusammuna haula'il andad wasaid wa wasail wasyufa'a. Lalu mereka pun menamakan ya tandingan-tandingan tadi sebagai perantara. Ya, atau sebagai pemberi syafaat. Namun pada hakikatnya ya namanya tandingan ya tetap tandingan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Harusnya mereka berdoa kepada Allah. Kenapa mereka kemudian berdoa kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala? Ini berarti mereka telah mengambil atau menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai tandingan-tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala wa yuqarribuna ad-da'i lahum bizamihim minallahi subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menganggap
bahwa berhala-berhala ini akan mendekatkan diri mereka, ya, menurut persangkaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengira bahwa berhala-berhala ini akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa alasan mereka menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah? Nah, ini beliau jelaskan apa yang menjadi alasan kaum musyrikin membuat perantara antara diri mereka dengan Allah. Mengapa mereka tidak meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Waqad fa'alu dzalika qiyasan minhum lil khaliqi tabaraka wa ta'ala bil makhluq. Ya. Dan mereka telah melakukan hal yang demikian karena mengkiaskan, menganalogikan atau menyamakan al-khaliq dengan makhluk. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Haitsu ra'au anna mulukad dunya wal udhama la yutawassalu ilaihim min khalalil wasata wal muqarrabina indahum. Di mana mereka melihat bahwa raja-raja, para penguasa di dunia, ya, orang-orang yang memiliki kedudukan, tidaklah sampai, ya, mereka tidaklah bisa dihubungi tanpa melalui perantara, ya, min khilal al-wasaid. Jadi dia harus dihubungi. Untuk menghubungi pihak penguasa, raja atau gubernur atau para presiden, ya, ini kita nggak bisa menghubunginya secara langsung. Ya. Alhamdulillah. Baik. Ya, karena mereka melihat bahwa para penguasa dunia tidaklah bisa dihubungi oleh rakyatnya secara langsung, melainkan harus melalui perantara-perantara, yaitu orang-orang yang dekat dengan mereka. Faqasullaha tabaraka wa ta'ala bi khalqih, maka mereka pun menganalogikan atau menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi mereka mengira Allah itu seperti raja-raja dunia. Ya, rakyat jelata tak bisa bertemu dengan raja secara langsung. Dia harus, ketika dia ingin menyampaikan sesuatu, dia sampaikan kepada orang-orang yang memiliki akses kepada sang raja. Jadi orang-orang yang menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, nah ini beranggapan hal yang sama. Mereka mengira bahwa Allah itu kita nggak bisa langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus melalui perantara. Ya, harus melalui perantara. Dan tentu ini adalah kias yang batil, ya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan makhluknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu sami'. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Maha mendengar. Ya, ini yang pertama, ya. Kita akan bantah atau kita akan bantah analogi atau kias mereka ini dari berbagai sisi. Sisi yang pertama, Allah itu Maha mendengar. Ya, apa yang ada, bahkan apa yang tercetus di hati seorang hamba, Allah tahu. Maka tidak membutuhkan, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan adanya perantara, karena Allah tahu langsung apa yang ada di hati hambanya. Ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah. Ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bersendirian, nggak ada orang yang tahu, Allah tahu. Ya, berbeda dengan para raja, ya. Para raja tidak punya alhamdulillah. Tidak punya pengetahuan apapun terhadap rakyatnya, kecuali harus ada orang-orang yang melaporkan. Dia nggak tahu sampai detail ini apa yang terjadi pada rakyatnya. Ya. Kemudian yang kedua, apa perbedaan Allah Subhanahu wa taala dengan raja di kehidupan dunia ini? Allah itu senang kalau hamba-hambanya itu bermunajat kepada Allah, mengadukan permasalahannya kepada Allah. Buktinya apa? Allah senang. Allah perintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, ya, kepadaku. Ya, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Ya. Allah senang kalau kita berdoa. Allah senang kalau kita mengadukan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan para raja. Para raja itu kalau mereka bisa, ya, mereka tidak mau tahu, ya. Banyak di antara mereka yang tidak mau tahu keluhan rakyatnya. Ya. Mereka kalau bisa berita-berita jelek itu gak usah sampai kepada mereka. Ya. Jadi ketika ada
yang mengadukan, ada aduan, ya, suatu perkara yang kesulitan yang dialami rakyatnya, dia tambah pusing deh, ya, dia tambah pusing. Jadi dia nggak seneng. Kamu nggak usah dilaporin ke saya deh, ya. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala kita adukan permasalahan kita, Allah senang. Sehingga apa? Sehingga analogi para raja, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala ini disamakan dengan para raja, tentu ini adalah penyamaan yang jauh dari kebenaran, tidak tepat sama sekali. Ya. Pertama, Allah tidak membutuhkan orang untuk menghubungkan antara dia dengan hamba-hambanya, ya. Allah bisa langsung mendengar apa yang menjadi permintaan kita, apa yang menjadi keluhan kita. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala senang ketika hamba-hambanya mengadukan permasalahannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbeda dengan para pemimpin di dunia. Baik. Faqasullah tabaraka wa ta'ala bi khalqih. Maka mereka pun mengkiaskan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya. Wasarafu li ba'di khalqihi syai'an min huquqih. Kemudian mereka pun, ya, memberikan sebagian hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk-makhluknya. Tami'ina bi an yuqarribahum hadza al-wasit ila Allah tabaraka wa ta'ala zulfa. Mereka mengharap, ya, mereka berharap bahwa perantara ini akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedekat-dekatnya. Wa hadza syirkun billahi tabaraka wa ta'ala. Dan ini merupakan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi jelas bahwa mengkiaskan Allah Subhanahu Wa Taala dengan raja atau penguasa dunia adalah kias yang batil, kias yang jauh dari kebenaran. Sehingga kita nggak perlu adanya perantara. Ya, kita tidak perlu adanya perantara. Ya, langsung saja kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qaluhu wa yas'aluhumus syafa'ah. Demikian juga mereka meminta syafaat kepada, ya, perantara-perantara tersebut. Padahal fasyafa'atu mulkun lillah. Yang punya syafaat itu adalah Allah. Ya, bukan manusia. Manusia tidak memiliki syafaat. Mereka baru bisa memberikan syafaat ketika diizinkan oleh Allah. Namun syafaat itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Qulillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah, hanya milik Allah lah seluruh syafaat. Artinya syafaat itu milik Allah. Kalau mau minta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baru kemudian nanti Allah akan berikan syafaat itu kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu hamba tersebut akan memberikannya kepada kita. Namun syafaat itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwa milik Allah, ya, hanya milik Allah lah seluruh syafaat. Lahu mulku samawati wal ard, thumma ilaihi turja'un. Milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi. Kemudian hanya kepadanya lah kalian kembali. Ya. Jadi syafaat itu milik Allah. Tidak ada alasan Anda kemudian menjadikan wasilah, ya, menjadikan perantara antara diri Anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharap syafaatnya atau meminta syafaat dari wasilah tersebut. Tapi syafaat itu hendaknya diminta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kata beliau, "Wa man arada syafa'ata falyatlubha bi tauhidillah la bi ittikhadil andad." Karena syafaat itu milik Allah, maka barang siapa yang menginginkan syafaat, maka hendaknya dia, ya, mencari syafaat tersebut dengan mentauhidkan Allah, ya, bukan malah menjadikan tandingan bagi Allah. Ya, justru apa yang mereka lakukan, mereka menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini semakin menjauhkan mereka dari syafaat Allah. Kenapa? Karena syafaat itu diminta dari Allah, bukan dengan cara menjadikan tandingan bagi Allah. Justru dia akan semakin sulit untuk mendapatkan syafaat. Ketika seorang hamba, ya, dia malah melakukan kesyirikan kepada Allah, maka akan semakin berat baginya untuk mendapatkan syafaat. Walihada ja'a fi hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, oleh karena itulah datang dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Qila ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah." Ada seorang datang kepada Nabi, kemudian dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, atau yang benar ini Abu Hurairah, ya.
Abu Hurairah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia ya dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun aw awwalu minka. Sungguh aku telah mengira, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada yang bertanya kepadaku tentang permasalahan ini, ya seorang pun yang lebih awal daripadamu. Ya, jadi Nabi SAW sudah mengira bahwa Abu Hurairah yang akan pertama kali bertanya kepada beliau dalam permasalahan ini. Kenapa? Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena aku melihat semangatmu yang demikian kuat ya untuk mendapatkan hadis. Ya, ini pujian kepada Abu Hurairah. Demikian antusiasnya Abu Hurairah kepada hadis sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengira bahwa tidak ada orang yang akan bertanya tentang hadis ini kecuali Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baru kemudian Nabi mengatakan, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berbahagia ya dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dari hatinya atau dari jiwanya. Ya, sehingga yang akan mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jauh dari kesyirikan, ya orang yang jauh dari kesyirikan. Nah ini dia menjadikan orang-orang musyrik ini menjadikan perantara tadi diantaranya adalah untuk mendapatkan syafaat, ya. Padahal apa yang mereka lakukan justru menjauhkan mereka dari mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena syafaat itu didapatkan oleh orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang menjadikan tandingan bagi Allah. Qala wa fil haditsil akhar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, demikian juga dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, maka para nabi itu ya disegerakan atau mereka bersegera untuk agar doa mereka itu dikabulkan. Jadi ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, para nabi itu bersegera menginginkan agar doa-doa mereka dikabulkan. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni tabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku, kata beliau alaihi salatu wasalam, aku simpan doa yang dikabulkan tersebut sebagai bentuk syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka dia akan didapati insyaallah oleh orang-orang ya, oleh setiap orang dari umatku yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Unzuru barakallahu fikum, ini sama dengan hadis Abu Hurairah tadi, menunjukkan bahwa yang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ya, semua umat Muhammad akan mendapatkan syafaat dari beliau selama menjauhi kesyirikan. Ya, oleh karena itulah barang siapa yang barang siapa yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, dia telah terjatuh pada kesyirikan, maka dia terancam tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi paham ya? Justru dia berharap mendapatkan syafaat dari perantara-perantara tersebut, justru yang terjadi sebaliknya, dia dijauhi dari syafaat karena menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Qala fa syafa'atu lillahi jami'an wala tunalu illa bitauhidihi subhanahu wa ikhlasid dini lahu. Maka syafaat itu hanya milik Allah seluruhnya. Ya, maka dia tidak akan didapatkan kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, alih-alih ingin mendapatkan syafaat, justru mereka dijauhi dari syafaat. Qala wa amma ittikhadul wusata tahta musamma syafa'ah fa hadha naw'un min asy-syirk wa tandid la yazidul insanu anillahi illa bu'dan. Ya.
Dan adapun mengambil perantara-perantara, ya, walaupun dinamakan sebagai permintaan syafaat, maka ini merupakan jenis kesyirikan dan mengambil tandingan, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidaklah menambahkan manusia, ya. Wasilah-wasilah ini tidaklah menambahkan kepada manusia kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qauluhu wa yatawakkalu alaihim. Kemudian ucapan Syekh Muhammad bin Wahab, dan mereka bertawakal kepada perantara-perantara tersebut. Jadi tawakalnya, iktimadnya, penyandaran dirinya bukan lagi kepada Allah tapi kepada perantara tadi. Ayyatamidu alaihim fi jalbin nu'ma wa daf'id dhurri wal bala. Ya. Mereka kemudian menyandarkan diri kepada berhala atau kepada perantara-perantara tersebut untuk mendapatkan kenikmatan atau untuk menolak kemudaratan dan bala. Ya. Ini semua bentuk mengambil perantara. Ya. Kemudian kata beliau, wa qauluhu kafara ijma'an, maka orang yang seperti ini yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kafara ijma'an, dia kafir secara ijma'. Bi ijma'i ahli al-ilm anna hadha an-naqid lid-din wa yakhruju bihi al-mar'u min millatil Islam. yakni dengan ijma, secara ijma, ya, sepakatan para ulama bahwa perbuatan ini merupakan pembatal keislaman, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini merupakan kesyirikan. Wa yakhruju bihil mar'u min millatil Islam, dan keluar seorang hamba dari agama Islam, ya, keluar dia dari keislamannya. Ya. Bagaimana dengan atau sebelumnya di sini kita nukilkan penukilan ijma ini, ya. Di catatan kaki disebutkan wa naqala al-ijma' ala hada ghairu wahidin min ahli al-ilm minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan bukan hanya satu orang saja dari kalangan para ulama yang menukilkan adanya kesepakatan tentang perkara ini, bahwa menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pembatal keislaman. Nah, ini ijma yang dinukilkan oleh bukan hanya satu ulama saja. Banyak ulama yang menukilkan ijma dalam permasalahan ini. Minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara mereka yang menukilkan ijma adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Faqala rahimahullah, maka beliau rahimahullah mengatakan, faman ja'ala al-malaikah wal anbiya wasa'ita yad'uuhum wa yatawakkalu 'alaihim wa yas'aluhum jalbal manafi' wa daf'al madar mithla an yas'aluhum ghufran dhanbi wa hidayatal qulub wa tafrijal qurub wa saddal al-faqat fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin. Dalam Majmu' Fatawa jilid yang pertama halaman 124, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan barang siapa yang menjadikan malaikat-malaikat, para nabi, demikian juga, ya, dan para nabi, ya, sebagai perantara, lalu mereka berdoa kepada malaikat dan nabi tersebut, kemudian mereka menyandarkan diri mereka kepada para malaikat dan nabi tersebut, dan kemudian meminta mereka untuk memberikan manfaat dan menolak kemudaratan, sebagaimana, ya, mereka meminta, demikian juga mereka meminta ampunan dari dosa-dosa, demikian juga mereka meminta petunjuk untuk hati-hati manusia, dan juga meminta agar mereka memberikan solusi terhadap musibah yang sedang dialami, demikian juga menghentikan bencana yang sedang mereka alami. Fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin, maka mereka kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Baik, ya. Ini nukilan ijma dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang orang-orang yang menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah. Ya. Lantas bagaimana kalau misalnya kita minta didoakan? Ya, ada orang yang kita anggap sebagai orang saleh, ya, secara zahirnya kita lihat kebaikan pada dirinya, lalu kita minta didoakan, ya, tolong doakan saya. Apakah ini juga mengambil perantara? Jawabannya tidak, ya, bukan ini maksudnya, ya, menjadikan perantara di sini, ya. Yang menjadikan perantara di sini artinya dia kemudian bertawakal, beriktimat kepada perantara tersebut. Adapun meminta didoakan oleh seorang yang masih hidup, ya, seorang yang masih hidup, dan kemudian artinya dia masih mampu untuk berdoa, maka yang demikian tidak mengapa. Ya, dahulu para sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga di masa pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat sering meminta didoakan. Ya,
seperti mereka seperti dalam kisahnya Uwais Al-Qarni, ya, mereka minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Demikian juga ketika terjadi paceklik yang berkepanjangan, maka Umar bin Khattab meminta kepada Abdullah bin Abbas untuk berdoa kepada Allah, maka yang demikian diperbolehkan, ya. Tapi menjadikan misalnya orang yang sudah mati, ya, dijadikan perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai-sampai kemudian dia berkeyakinan bahwa pertolongan itu datangnya dari orang yang sudah mati tadi, ya, dari wali atau kuburan keramat tadi, maka yang demikian merupakan kesyirikan. Wallahu taala alam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita bertemu lagi di hari Senin. Kita akan masuk kepada pembatal keislaman yang ketiga, yaitu orang-orang yang ragu dengan kekufuran kaum musyrikin atau kekufuran orang-orang kafir. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.